Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 33, dan dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang hak, liyudhhirahu ala dini kulli, agar Allah menampakkan agama ini di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukai. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, dijelaskan juga oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'd dalam tafsirnya Taisir Karim Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Kata beliau bahwa Allah mengutus Nabi-Nya Muhammad SAW dengan membawa al-huda, yang dikatakan al-huda al-ilmun nafi'. Walladzi arsala rasulahu bil huda, al-huda al-ilmun nafi'. Yang dikatakan petunjuk itu ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, al-amal salih, agama yang hak yaitu amal saleh. Liyudhhirahu ala dini kulli, agar Allah menampakkan agama ini di atas seluruh agama, meskipun orang musyrik tidak suka. Jadi kejayaan Islam itu diraih dengan talabul ilmi. Umat Islam wajib menuntut ilmu semuanya, termasuk para dai, termasuk para ustadz, harus talabul ilmi, harus belajar terus. Sampai kapan? Sampai diwafatkan oleh Allah SWT. Nggak boleh berhenti. Dan nggak boleh orang merasa cukup. Saya udah pernah nuntut ilmu di pesantren, saya pernah nuntut ilmu di satu lembaga ini. Nggak cukup. Terus. Karena ilmu Allah itu sangat luas. Dan kita harus terus thalabul ilmi sampai diwafatkan oleh Allah, sebagaimana yang ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abdullah Ibnul Mubarak dan yang lainnya, sampai kapan wahai imam kami nuntut ilmu? Sampai mati, sampai kita diwafatkan oleh Allah. Nggak boleh berhenti. Nggak ada istilah sibuk, nggak ada. Nggak ada. Harus luangkan waktu belajar tentang agama sampai kita paham tentang agama ini. Itu yang wajib. Yang ada sekarang ini orang merasa cukup dengan kajian-kajian umum, atau sebulan sekali atau 2 bulan sekali cukup. Nggak boleh. Dia harus thalabul ilmi, mengkaji kitab-kitab para ulama salaf, pahami Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf sampai dia paham. Kemudian dia wajib amalkan. Sebab ilmu untuk diamalkan, bukan untuk koleksi ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian. Kalau kalian sudah belajar, amalkan. Dengan ilmu dan amal saleh ini Allah akan meningkatkan kejayaan umat Islam dan juga nilai diri kita di hadapan Allah. Makanya 3 yang harus antum ingat itu. Yang pertama iman, yang kedua ilmu, yang ketiga amal saleh. Antum ingat itu. Yang pertama iman, yang kedua ilmu, yang ketiga amal saleh. Dan ini diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran. Allah menjamin surga bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Untuk melakukan amal soleh harus dengan ilmu. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Kita nggak akan bisa melakukan amal soleh tanpa ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu syar'i. Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf, ini wajib dipelajari. Karena yang diangkat derajatnya oleh Allah orang yang berilmu syar'i, bukan orang yang paham tentang teknologi, tentang ekonomi, tentang politik, bukan itu. Yang Allah kehendaki disuruh kita belajar ilmu syar'i. Yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW belajar ilmu syar'i. Yang diangkat derajatnya oleh Allah dunia dan akhirat ilmu syar'i. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dan orang berilmu beberapa derajat. Yang dimaksud ilmu di sini kata para ulama, ilmu syar'i. Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Makanya kita harus belajar terus. Jangan merasa cukup dengan ilmu kita yang ada. Kita masih sangat kurang. Saya dan antum sama. Kita sebagai talibul ilm, masih ribuan kitab yang belum sempat kita baca, yang kita harus belajar lagi.